adik-adik ya. Adik-adik jangan lupa pakai masker. Setelah itu kalau mau dicopot, taruhnya jangan sembarangan ya. Nah, adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik semuanya ya. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah. Tapi sebelum memulai ibadah, kakak beri kesempatan buat adik-adik untuk mempersiapkan diri, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya ya. Nah, kalau sudah, kita akan mulai ibadah kita. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan menyapa Tuhan dengan mengucapkan selamat pagi Bapak ya. Yang akan dinyanyikan kita semua sama-sama dipimpin oleh Kiel. Silakan Kiel. Terima kasih Kiel untuk pujiannya. Nah, adik-adik, kita juga akan tetap berdiri ya, masih tetap berdiri, jangan duduk dulu ya. Kita angkat pujian sekali lagi, yaitu dalam nama Yesus, yang akan dipimpin oleh adik kita Abel. Silakan Abel. Dalam nama Yesus,
Terima kasih Abel. Nah, adik-adik silahkan duduk. Boleh duduk ya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar lagu baru loh. Ya, lagu ini akan dipimpin sama Kak Melva. Kayak apa ya lagunya? Yuk, kita panggil Kak Melva sama-sama. Ya, silakan Kak Melva. Adik-adik, ini ada lagu baru. Judulnya Aku Senang Berdoa. Semoga kita juga jadi orang-orang yang suka berdoa, yang senang berdoa adik-adik ya. Ayo, lagu ini ada gayanya. Kita nyanyi sama-sama adik-adik ya. Aku senang berdoa. Adik-adik, sekarang kita masuk doa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah berkati kami, Engkau telah pimpin kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, jika sebentar ini kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, tolong kami Bapa, mampukan kami untuk kami mendengarkannya, membacanya, dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam pangkuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Udah siapkan Alkitabnya? Kita akan baca sama-sama ya adik-adik ya. Nah, Mama Papa tolong bantu adik-adiknya yang masih kecil-kecil untuk membacakannya ya. Firman Tuhan terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46 yang akan dibaca oleh Christian. Silakan Christian. Teman-teman, kita membaca Alkitab kita dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di tanah Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan di tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan hari ini. Ya, terima kasih Christian sudah membacakan firman Tuhan. Adik-adik, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai tetap berdoa walau hati sedih. Ya, nah adik-adik pernah nggak ya merasakan sedih sekali? Ya. Pada saat apa adik-adik merasa sedih? Ya, saat ditinggal mama, ya, saat mainannya diambil sama teman atau dirusak, ya, atau saat sedih waktu mendapat nilai jelek. Nah, adik-adik, saat adik-adik sedang sedih seperti itu, apa yang adik-adik lakukan? Ya, kita berdoa. Ya. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab yang tadi kita baca, ya, ada pribadi yang sangat sedih. Seperti apa ya dia sedihnya? Dan siapa dia? Adik-adik mau tahu? Yuk, kita dengarkan cerita selanjutnya ya. Suatu hari Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua murid-muridnya untuk duduk. Dan sementara itu ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu, ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar dia tidak mati di salib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus kembali berdoa dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat ketakutan, sehingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah malaikat dari surga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik,
itulah tadi pribadi yang begitu sangat sedih ya. Nah, dia sedih sekali, tapi dia tetap berdoa. Tuhan Yesus tetap berdoa walaupun dia dalam keadaan sedih ya. Dan di dalam doa itu terdapat kekuatan yang luar biasa. Apalagi kita adik-adik sebagai manusia ya. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita sedih, ya, merasakan sedih yang amat dalam ya, kita datang kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan. Nah, kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Karena di dalam doa kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Nah, demikianlah adik-adik cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk merespon firman Tuhan, adik-adik kita angkat pujian lagu yang tadi dinyanyikan oleh Kamelva sama-sama. Dan setelah itu kita juga langsung persembahannya adik-adik ya. Nah, persembahannya adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, kemudian adik-adik titip kepada papa mama untuk dibawa ke gereja atau ditransfer ke nomor rekening yang di bawah ini. Ya. Nah, mari kita sama-sama menyanyikan bersama-sama Kak Melva ya. Ya, silakan Kak Melva. Adik-adik, aktivitas kita pada pagi hari ini yaitu membuat pokok doa. Pokok doanya adik-adik buat di dalam kertas dan bisa diselipkan di dalam Alkitab. Ya. Nah, adik-adik bisa siapkan karton atau kertas buffalo atau kertas warna, ya seperti ini. Kakak pakai kertas buffalo, ya. Atau bekas buku, belakangnya buku bisa juga adik-adik pakai, ya. Nah, ini nanti adik-adik bisa sesuai dengan selera adik-adik, ya. Adik-adik sekreatif mungkin membuatnya, ya. Nah, kalau kakak buat seperti ini adik-adik, ya. Kertas ini nantinya dilipat seperti ini, ya. Kakak lipat seperti ini, ya. Kemudian kakak gunting, ya. Kakak gunting, ya. Dan akhirnya nanti jadinya seperti ini, ya. Nah, ini kan masih polos ya adik-adik, ya. Adik-adik bisa kreasiin seperti misalnya mau dibentuk seperti ini, ya, atau mau dibentuk seperti yang lainnya. Ya. Nah, setelah itu adik-adik bisa, nih kan di sini juga masih polos ya adik-adik, ya. Adik-adik bisa kreasiin lain, atau adik-adik gambar, atau dikasih tempel macam-macam dah ya adik-adik. Contohnya kakak buatnya seperti ada orang yang sedang berdoa seperti ini. Yang sudah jadi, ya. Orang yang sedang berdoa. Nah, ya, sedang berdoa, kakak tempel di sini, ya, karena di sini adalah pokok doa kita, ya. Nah, setelah itu
Setelah kita tempel, ini kita kasih pita seperti ini atau benang ya. Tali emas bisa adik-adik ya. Nah, ini adik-adik bisa kasih lubang, kemudian adik-adik bisa kasih pita. Ya. Nah, setelah itu selesai ini adik-adik bisa tulis pokok doanya di sini. Ya. Nah, adik-adik bisa tulis ya pokok doanya apa? Misalnya pokok doanya kesehatan. Ya. Kesehatan untuk adik-adik sekolah minggu, ya. Nah, adik-adik bisa pokok doanya apa? Misalnya mau ujian, ya kan? Mau UAS, pokok doanya. Nah, setelah selesai, adik-adik bisa lipat, kemudian adik-adik bisa masukkan di dalam Alkitab adik-adik menjadi selipan Alkitab adik-adik. Ya, jadi supaya saat adik-adik membuka Alkitab nanti, adik-adik ingat pokok doa yang harus didoakan apa. Ya, jadi tetap tersimpan di dalam Alkitab. Nah, gampang kan adik-adik ya? Nah, coba adik-adik buat sekreatif mungkin ya. Mama papa juga bisa bantu adik-adik yang masih batita balita ya. Nah, demikian adik-adik aktivitas kita hari ini. Ya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri ya. Kita mau berdoa. Setelah kakak selesai berdoa penutup dan doa persembahan, kita sama-sama menyanyikan Bapa terima kasih ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Dan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Ajar kami untuk setia di dalam Engkau Tuhan. Dalam situasi apapun, biarlah kami datang kepadamu melalui doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Engkau juga mau tolong persembahan ini Engkau kuduskan ya Bapa, agar menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan biarlah persembahan ini juga bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang menderita sakit. Tuhan juga mau tolong jamah mereka satu persatu ya Bapa, agar mereka memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang akan menghadapi ujian, baik ujian praktek maupun ujian sekolah. Tuhan juga mau tolong mereka satu persatu ya Bapa, bukakan kecerdasan mereka, bukakan kepandaian mereka, agar mereka bisa mengerjakannya dengan baik, dengan benar Tuhan, dengan jujur Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ampunilah akan dosa dan salah kami Tuhan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik melalui tutur kata kami, tindak tanduk kami, bahkan yang kami simpan di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kakak pesan sekali lagi sama adik-adik, kalau kemana-mana, kalau keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Setelah itu, adik-adik kembali ke rumah, cuci tangan, pakai sabun di bawah air yang mengalir, dan juga jaga jarak, jaga kesehatan adik-adik. Ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.